Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erhan Pangestu dengan NIM 22002115, Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang yaitu manajemen humas. Yaitu materinya yang pertama adalah konsep dan ruang lingkup public relation. Merupakan salah satu materi yang wajib dipelajari oleh mahasiswa, khususnya dalam jurusan administrasi pendidikan. Karena ini akan memberikan dampak yang tidak hanya ketika saat bekerja di suatu lembaga atau di suatu organisasi. Akan tetapi, konsep public relation itu bisa diambil dan dibawa secara personal, yang artinya tahap demi tahap, yaitu proses, bagian dari tujuan dan syarat dari perilaku seseorang public relationship tersebut. Ketika dimanfaatkan menjadi bagian pada diri sendiri dan akan menjadi suatu kunci sukses dalam melangkah atau melakukan suatu apapun itu di bentuk kehidupan nantinya. Selanjutnya ada 4 istilah yang seringkali muncul dan dianggap sama oleh sebagian orang pada konsep yang berbeda. Istilahnya yaitu ada marketing, yang kedua ada headset fighting branding, dan yang ketiga ada public relation. Ini dicontohkan dalam satu konsep yang sederhana ketika ingin memiliki ketika ingin memiliki suatu hubungan dengan orang lain atau lawan jenis. Dan marketing pada prinsipnya atau istilahnya yaitu pemasaran. Apa itu pemasaran? Merupakan suatu proses yang membuat masyarakat atau orang lain tertarik pada produk atau jasa dari suatu perusahaan yang membuat masyarakat atau orang lain tersebut tertarik pada suatu produk atau jasa yang kita jual atau yang kita sedang promosikan dari suatu perusahaan atau organisasi atau suatu lembaga. Untuk apa itu dilakukan? Yaitu untuk proses yang lebih panjang, dan biasanya suatu organisasi tersebut yang lebih besar yang menghasilkan produk mereka ada yang namanya riset pasar, yaitu melakukan analisis pencarian pelanggan yang ideal, dan definisi tersebut pada akhirnya juga akan menjadi lebih luas, menjelaskan bagaimana suatu proses dalam marketing itu sendiri. Dan pemasaran dalam istilah orang kita dimulai dari proses pengembangan produk tersebut. Kemudian distribusi komponen dilakukan penjualan produk dan jasa oleh suatu pengiklanan tersebut. Marketing fokusnya lebih kepada meyakinkan orang lain. Misalnya dalam suatu proses penjualan, di mana para pemilik atau para pedagang tersebut sebisa mungkin untuk bisa mempromosikan dagangan yang sedang dijualnya kepada masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Karena dengan cara pemasaran tersebut atau dengan cara mengiklankan barang yang sedang dijual, itu akan menambah daya tarik pembeli untuk membeli
apa yang sedang kita jual atau apa yang sedang kita bikin usaha tentang produk yang kita jalankan. Karena dengan promosi tersebut akan memberikan keuntungan yang lumayan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, dalam pempromosian tersebut diperlukan juga biaya yang lumayan tidak sedikit. Dan selanjutnya, marketing lebih fokus kepada untuk meyakinkan orang lain bagaimana produknya itu terjual. Ketika seseorang ingin meyakinkan lawan jenisnya bahwa seseorang pantas dipilih dalam proses peyakinan tersebut, mereka bisa melakukan banyak trik atau berbagai macam cara, karena fokus utamanya yaitu adalah agar seseorang tersebut diterima atau orang yang menjadi target pemasarannya itu meyakini, mengenal, dan mengetahui sehingga mampu membeli apa yang disampaikan. Karena tujuan utama dari marketing adalah penjualan, meyakinkan, mengenalkan sesuatu dalam bentuk produk atau jasa kepada orang lain. Dan selanjutnya ada advertising. Jika menurut istilahnya yaitu adalah merupakan sebuah penyajian materi atau pesan dan bentuk organisasi dalam sebuah lembaga atau organisasi atau seseorang kepada masyarakat. Namun penyajian materi ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Advertising ini dikaitkan bahkan diartikan sebagai jasa pengiklanan, dan biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang sedang dijual oleh perusahaan di dalam penjualan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.